Halo semua, perkenalkan nama saya Silvi Dwianggriani dari kelas 12 IPS 1 Mandua Bojonegoro. Belajar bareng aku yuk! Jadi, hari ini kita akan bahas tentang perubahan sosial. Apa sih itu perubahan sosial? Jadi, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di suatu masyarakat yang meliputi budaya, teknologi, cara berpikir, dan juga norma-norma. Contoh dari perubahan budaya yaitu cara berpakaian masyarakat pada zaman sekarang. Dan contoh perubahan pada teknologi yaitu TV. Dulu di era 90-an kita masih menggunakan TV hitam putih, namun sekarang beralih menjadi TV LED. Untuk contoh dari norma-norma yaitu aturan di sekolah. Dulu kita tidak disarankan untuk memakai sepatu, namun sekarang wajib menggunakan sepatu. Dan selanjutnya ada bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi dalam bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 8. Yang pertama ada evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Contohnya, kehidupan masyarakat Kubu di Sumatera. Mereka masih menjalankan kebiasaannya yaitu berburu dan juga meramu. Yang kedua ada revolusi atau perubahan secara cepat. Revolusi adalah perubahan yang terjadi di suatu masyarakat yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Contohnya revolusi Indonesia dalam meraih kemerdekaannya. Yang selanjutnya ada perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi di suatu masyarakat yang sebelumnya telah dirancang dahulu oleh orang-orang yang bersangkutan dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya program KB. Yang selanjutnya ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di suatu masyarakat yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh manusia. Contohnya banjir bandang. Selanjutnya ada perubahan yang berpengaruh besar. Perubahan yang berpengaruh besar adalah perubahan yang terjadi di suatu masyarakat yang mengakibatkan efek langsung oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya perubahan sistem tatanan pada suatu negara. Yang selanjutnya ada perubahan yang berdampak kecil. Perubahan yang berdampak kecil atau berpengaruh kecil adalah perubahan yang terjadi di suatu masyarakat namun dampaknya tidak langsung terhadap masyarakat itu sendiri. Contohnya gaya berpakaian. Yang selanjutnya perubahan sistem. Perubahan sistem adalah perbaikan atau penyempurnaan dari yang sebelumnya. Contohnya dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Yang selanjutnya adalah perubahan struktural. Perubahan ini adalah perubahan reorganisasi masyarakat. Contohnya, dulu kita menggunakan kerbau untuk membaca sawah, namun sekarang beralih menjadi menggunakan mesin yang lebih canggih yaitu traktor. Yang selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial ada 2, yaitu faktor eksternal dan juga internal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, berkurang dan bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah. Yang kedua, ada pemberontakan. Yang ketiga ada inovasi. Dan yang selanjutnya ada konflik masyarakat. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wilayah itu sendiri atau faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya yaitu peperangan. Yang selanjutnya adalah teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial ada 4. Yang pertama ada teori fungsional, yang kedua ada teori evolusi, yang ketiga ada teori konflik, dan keempat ada teori siklis atau teori siklus. Yang pertama adalah teori fungsional. Teori fungsional adalah teori yang mengatakan bahwa perubahan sosial itu tidak memuaskan suatu masyarakat atau adanya ketidakpuasan dalam suatu masyarakat. Namun apabila ada kebudayaan baru yang masuk dan dirasa itu bermanfaat, maka itu akan mengubah suatu masyarakat di dalamnya. Contohnya konferensi dari minyak tanah menjadi LPG. Yang kedua ada teori evolusi. Teori evolusi adalah teori yang mengatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi secara lambat.
dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Yang selanjutnya ada teori siklis atau teori siklus. Teori siklis adalah teori yang mengatakan bahwa perubahan sosial tidak dapat ditangani langsung oleh seluruh masyarakat karena perubahan sosial ini terjadi secara berulang-ulang, jadi terus-menerus terjadi. Contohnya seperti di Citayam Fashion Week. Nah, itu kan dulu model pakaian seperti itu sudah ada, namun sekarang menjadi tren kembali. Oke, yang selanjutnya adalah teori konflik. Teori ini mengatakan bahwa perubahan sosial dapat mengakibatkan adanya konflik. Contohnya adalah peperangan. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kita juga sama-sama belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.